Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan ayat yang terdapat di dalam Suratul Syams. Pada surah Asy-Syams seperti juga pada surah-surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, dan seterusnya. Dan setiap kali Allah bersumpah dengan makhluknya, maka sumpah tersebut mengingatkan kita akan kebesaran daripada makhluk-makhluk tersebut. Dan setiap kita diingatkan akan kebesaran makhluk, itu tujuan utamanya adalah agar kita semakin mengenali dan meyakini kebesaran Al-Khaliq, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya selain kita diperintahkan untuk mentadabburi dan merenungi ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga diperintahkan untuk mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Dan di setiap ayat-ayat yang bersifat kauniyah, bagi orang beriman yang mentadabburinya dengan sungguh-sungguh, maka pasti ia akan mendapatkan di sana tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ini adalah sumpah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nafs yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, yahtamilu anna al-murada nafsu sairil makhluqat al-haywaniyah. Nafs di sini mencakup seluruh makhluk yang memiliki jiwa, seluruh makhluk yang bernyawa, manusia dan hewan. Kemungkinan makna yang kedua, nafs di sini adalah khusus manusia sebagai makhluk yang mukallaf. Karena dalam penciptaan makhluk ada tiga jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada makhluk yang mukallaf ma'sum. Dia dibebani, diperintahkan dengan perintah-perintah, dan dia ma'sum. Dia akan selalu menjalankan perintah itu dan tidak akan pernah melanggar perintah dan aturan Allah. Mereka adalah para malaikat. Kemudian ada juga ghairu mukallaf wa ghairu ma'sum. Dia tidak mukallaf dan juga tidak maksum, melakukan kesalahan, tapi mereka tidak dibebani perintah dan larangan, itu hewan, binatang. Dan yang ketiga adalah mukallafun ghairu ma'sum. Dia mukallaf dan juga tidak maksum, yaitu manusia secara umum. Dan an-nafs, an-nafs ini termasuk
ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga ciptaan Allah yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqikum." Ya, penciptaan kalian itu lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena manusia telah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Dan di saat yang sama ketika amanah ini ditawarkan kepada langit seperti dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha." Ya, ketika amanah tersebut tawarkan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, ya, makhluk-makhluk yang besar tersebut enggan untuk memikulnya, ya, dan manusialah yang memikulnya. Amanah yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Allah bersumpah dengan an-nafs ini juga karena termasuk makhluk yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan bukti kebesarannya Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum." Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa dengan cara yang tidak hak, maka dia seperti membunuh seluruh jiwa. Ini menunjukkan betapa besarnya, ya, dan betapa berharganya yang namanya an-nafs. Dan salah satu maqasidus syariah, ya, salah satu tujuan syariat yang terbesar itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itulah sebabnya dalam Islam segala sesuatu yang mengancam jiwa seseorang maka itu termasuk di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan tidak jarang di dalam kondisi seseorang harus menyelamatkan jiwa, itu dibolehkan untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran misalnya, dan di saat yang sama tiba pelaksanaan waktu salat, maka bagi yang memadamkannya wajib untuk melanjutkan pemadaman api tersebut dan tidak meninggalkannya dengan alasan salat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hifdzun nafs, berkaitan dengan menjaga jiwa. Jadi dia merupakan salah satu maqasidus syariah, tujuan syariat yang sangat fundamental mendasar di dalam Islam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya, ada 7 sumpah Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syams, maka Allah kemudian menyampaikan jawabul qasam, apa sesungguhnya berita yang Allah ingin sampaikan, sehingga mengawali, sebelum menyebutkan berita tersebut Allah bersumpah terlebih dahulu, yaitu qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung man zakkaha, siapa saja yang mensucikannya, yakni mensucikan jiwanya. Tahhara nafsahu minadz dzunub wa naqqaha minal uyub. Jadi manusia membersihkan jiwanya, karena memang manusia adalah makhluk yang tidak maksum seperti yang kita sebutkan tadi. Bahkan manusia adalah tempatnya kelalaian, tempatnya lupa, dan mudah di dalam melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal itu di saat Nabiullah Adam alaihi salam masih berada di dalam surga, di mana Allah telah menyampaikan kepadanya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali engkau berdua mendekati pohon ini,
karena kamu akan menjadi orang-orang yang melampaui batas. Jangankan memakan buahnya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat di dalam kisah tersebut, Adam justru mendekatinya dan memakan buahnya, sesuatu yang sudah diwanti-wanti oleh Allah agar hal itu jangan dilakukan. Dan Adam ketika itu tergoda oleh rayuan iblis. Dalam ayat dikatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis terus merayu, bahkan bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa-apa kecuali memberikan nasihat kepadanya. Ini mengisyaratkan bahwa manusia sangat rentan dan mudah terjebak di dalam yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi penyebab kotornya jiwa manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza adnaba dzamban nukkitat fi qalbihi nuktatan sauda." Sungguhnya seorang hamba jika dia melakukan dosa maka akan menyisakan titik hitam. Dan fa in zada zadat. Kalau dosanya bertambah, maka bertambah juga titik hitamnya, hatta yughallafu biha qalbu, hingga tertutupi oleh titik hitam. Dan jika dia tidak bertaubat dan beristighfar, jika dia tidak melakukan tazkiyatun nafs, tidak membersihkan dirinya dengan bertaubat dan istighfar, maka titik hitam itu akan menyelimuti hatinya secara berlapis-lapis. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Jadi orang yang beruntung dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mensucikan jiwanya. Maksudnya melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab jiwanya menjadi bersih dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah orang yang disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang lain kita dilarang fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Karena yang mensucikan diri kita secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa mengatakan, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah dia, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Makna yang kedua ini kalau kita cermati dengan seksama semuanya tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Kenapa? Karena ketika seseorang mensucikan dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, jadi yang menjadi sebab dosa kita terhapus ada beberapa macam. Taubat dan istighfar, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu semua adalah penghapus dosa. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bertentangan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua. Qad aflaha man zakkaha. Syasadi rahimahullah mengatakan terkait dengan ayat ini, waraqaha bi ta'atillah. Dia melembutkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa manusia bisa sangat keras sehingga sulit untuk menerima ketaatan, sulit untuk menjalankan ketaatan. Ibarat air hujan yang turun pada tanah yang keras, dia tidak bisa menyerap air. Setiap kali ada air hujan maka airnya mengalir dan tidak tinggal di tempat itu. Maka terkadang di antara manusia ada yang keadaannya seperti itu. Jiwanya sangat keras sehingga sulit untuk menerima
kebenaran. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kerasnya jiwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun." Dan seandainya orang-orang kafir Quraisy itu dibukakan untuk mereka pintu yang dengannya ia bisa naik ke atas langit dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka mereka tidak akan beriman karena kerasnya hatinya. Dan mereka akan mengatakan, wa qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Sungguhnya kita ini sedang dalam keadaan mabuk dan kita sedang dalam keadaan tersihir. Padahal yang dia lihat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Raqaha bi taatillah. Jadi yang melembutkan jiwa seseorang itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir salat berjamaah, kita berbuat baik kepada orang tua kita baik dengan cara mendoakannya atau memenuhi kebutuhannya. Itu adalah amalan-amalan yang melembutkan jiwa kita sehingga lebih mudah di dalam menerima dan mengamalkan apa yang diperintahkan dan termudahkan untuk menjauhi apa yang dilarang. Di semakin banyak ketaatan yang bisa kita wujudkan, maka itu akan semakin melembutkan jiwa kita. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan jangan meremehkan suatu kebaikan meskipun itu kelihatannya kecil. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang bisa kita tunaikan itu akan memberikan pengaruh baik pada jiwa kita, di mana jiwa kita akan semakin lembut, semakin akrab dengan kebaikan. Sehingga hal yang paling ia sukai nantinya itu adalah kebaikan. Dia mencari ketenangan jiwanya itu dalam kebaikan. Berbeda halnya ketika hati seseorang keras, dia tidak akrab dengan kebaikan. Justru dia akrab dengan keburukan dan dia mencari ketenangan dirinya dalam keburukan. Itu bisa kita lihat di setiap tempat yang di sana dominan maksiat kepada Allah, orang-orangnya gelisah dan dia mencari ketenangan bukan di masjid tapi di tempat-tempat hiburan. Jadi itu berbanding lurus ketidaktaatan seseorang dengan tempat-tempat kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi man dassaha. Dassaha ini asalnya menyembunyikan, menyembunyikan jiwanya dari hal-hal yang baik. Sa'di mengatakan akhfa nafsahu al-karimah. Dia menyembunyikan jiwanya yang mulia. Jadi nafs, sebagaimana dalam kajian-kajian tazkiyatun nufus itu memiliki 3 sifat. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsul ammarah bisu. Ada sifat nafsu kita, ada yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ada juga yang tenang di dalam kebaikan. Ada juga yang pertengahan. Dia al-lawama itu adalah sifat di mana seseorang ketika melakukan keburukan dia menyesal. Sehingga para ulama mengatakan ini masih sifatnya orang beriman. Tapi dia masih sering terjerumus di dalam keburukan, tapi dia selalu menyesalinya. Man dassaha adalah orang yang menyembunyikan nafsunya yang mulia, yaitu nafsul mutmainnah, akhfa nafsahul karimah. Bagaimana bentuk realnya seseorang dassaha itu adalah ketika dia melakukan keburukan-keburukan. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Maka itulah makna daripada dassaha. Asalnya dassaha itu menyembunyikan di dalam tanah. Seperti di dalam ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kufar Quraisy ketika mereka diberikan keturunan dari anak-anak perempuan, Allah katakan ayumsikuha ala hunin am yadussuha fit turab.
Ya, kalau orang-orang Quraisy dahulu kalau diberikan karunia oleh Allah berupa anak perempuan, mereka kebingungan. Apakah dia akan membiarkannya hidup menanggung malu atau dia membunuhnya dengan menguburkannya di dalam tanah. Jadi dassa asalnya adalah menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Jadi mandassaha yang menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan kemuliaan daripada jiwanya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kabilah atau satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang merusak jiwanya, yaitu kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Taghwaha ini disebabkan oleh, jadi kaum Tsamud mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh tughyan, oleh kesombongannya, oleh keangkuhannya terhadap kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya karunia yang bersifat duniawi yang membuat dia sombong dan angkuh, sehingga ketika datang kepadanya seorang rasul yang mengajak kepada kebenaran, dia remehkan. Ya, dia remehkan, padahal yang mengajak kepada kebenaran itu adalah utusan Allah. Ya, tapi dia tidak bisa melihat. Yang dia lihat bahwa dia memiliki kelebihan secara duniawi, sehingga merasa dia lebih tinggi derajatnya daripada utusan Allah tersebut, sehingga dia tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Tsamud ini Allah berikan kelebihan seperti disebutkan dalam surah Al-Fajr, wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Jadi kaum Tsamud ini luar biasa. Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk membuat rumah, ya, membuat rumah dari bebatuan. Bukan seperti kita, batunya diambil kemudian disusun, tidak. Mereka memahat langsung batunya sehingga dibuat seperti rumah. Ya, kita juga heran bagaimana mereka melakukan itu. Tapi fakta sejarahnya ada. Ya, di Saudi Arabia itu ada, dikenal dengan Madain Saleh. Jadi batu-batu yang sangat besar, ya, kemudian dimodel, ya, dan itu menjadi tempat tinggal mereka, dan itu menjadi kebanggaan mereka. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghancurkannya karena ini batu, dan memang tidak hancur batunya sampai sekarang. Tapi kaumnya hancur, dan dia dihancurkan dengan sesuatu yang sangat mudah. Yaitu dihancurkan dengan suara yang keras. Jadi Allah tidak perlu mendatangkan musibah yang melulantakkan batunya, tapi mereka diberikan suara yang keras yang tidak bisa tidak sanggup telinganya mendengar, yang membuat mereka jatuh bergelimpangan. Jadi rumahnya tetap utuh, rumah batunya itu tetap utuh, tidak hancur, tapi mereka di dalamnya yang menghuni rumah itu fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka meninggal bergelimpangan. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bagi yang ke sana itu bisa melihat Madain Saleh, itu bisa melihat masih ada, ya. Kadzabat Tsamud bitaqwaha. Jadi mereka melampaui batas. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit dengan cepat orang yang paling buruk di dalam kabilah Tsamud. Ya, jadi tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan kepada kaum Tsamud itu adalah unta. Ya, ada unta di mana mereka dipergilirkan. Satu hari ontanya yang minum, kemudian di hari berikutnya mereka yang mengambil air minum. Ya. Jadi kalau ontanya minum, mereka tidak bisa mengambil air minum. Keesokan harinya, ya, tapi ketika mereka tidak bisa mengambil air minum, dia bisa mengambil air susu dari unta tersebut. Ya. Dan Allah hadirkan hal yang seperti itu untuk menjadi tanda bahwa Nabi Saleh ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mendustakannya, bahkan bukan hanya mendustakannya. Idzim ba'atha ashqaha.
ketika bangkit dengan cepat orang yang paling buruk di dalam kabilah tersebut, ya disebutkan oleh Syekh Sa'di, namanya Qaddar ibnu Salif. Dia ingin membunuh unta itu. Dia ingin membunuh unta itu. Padahal itu adalah bukan seperti unta yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Maka ketika mereka hendak membunuh unta itu, diingatkan oleh Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullah naqatallah. Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran unta pada Ismul Jalalah Allah ini penyandaran yang bermakna kemuliaan, ya. Seperti halnya Baitullah, ya. Itu menunjukkan kemuliaan rumah tersebut adalah rumah yang mulia, ya. Wa suqiyaha, dan minumannya, ya. Jadi hati-hatilah kata Nabi Saleh, hati-hati jangan dibunuh unta itu, jangan disembelih unta itu. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha, ya, tapi mereka tetap mendustakannya. Jadi satu yang mengeksekusi tapi atas arahan semua kabilah, ya. Makanya di sini bentuknya jamak, fakadzabuhu, mereka mendustakan peringatan Nabi Saleh, faqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Setiap kali peringatan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dan tidak direspon dengan baik, tidak diindahkan, maka Allah akan memberikan peringatan dalam bentuk yang lain, yaitu dengan musibah. Bedanya kalau umat terdahulu itu Allah timpakan kepada mereka musibah yang membinasakan seluruhnya, ya. Membinasakan seluruhnya tanpa ada yang tersisa kecuali orang-orang beriman. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika ditimpa dengan musibah itu hanya menimpa sebagian saja, tidak keseluruhan orang yang melakukan maksiat terkena oleh musibah tersebut. Fakadzabuhu faqaruha, disebabkan oleh tindakan mereka yang mendustakan peringatan Nabi Saleh, maka fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah Subhanahu wa taala menyeluruhkan kepada mereka azab, ya, disebabkan oleh dosa mereka. Fasawwaha, ya, dan mereka, ya, fasawwaha ada dua makna, ada yang mengatakan fasawwaha disamakan, semua kena azab, tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang beriman. Ya, ada juga yang mengatakan, ya, mereka diratakan, ya, tidak ada yang tersisa. Wala yakhafu uqbaha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut, ya, Allah tidak takut atas akibat ketika Allah menyiksa suatu kaum. Ya, ini membedakan dengan manusia, ya, ketika manusia menghukum suatu kaum, ketika manusia menyiksa seseorang, maka akan ada kekhawatiran, nanti akan balas, nanti akan begini. Allah tidak ada rasa takut, sehingga leluasa di dalam memberikan hukuman kepada orang-orang yang berhak untuk menerima hukuman tersebut. Jadi salah satu sebab rusaknya bumi ini itu adalah bidzambihim, karena dosa. Itulah sebabnya kenapa makhluk yang ada di muka bumi ini mendoakan kebaikan kepada orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dari ilmu agama itulah akan terjadi perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Kalau bumi ini diisi dengan orang-orang yang paham agama, maka bumi ini akan menjadi baik karena akan diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika bumi ini diisi dengan orang-orang yang tidak paham agama, maka Allah akan menghancurkannya. Dan hari kiamat nanti, ya, yang sangat dahsyat digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu akan didapati oleh orang-orang yang sama sekali tidak lagi faham terhadap agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allahu Allah. Kiamat tidak terjadi sampai
di bumi ini tidak ada lagi yang menyebut Allahu Allah, yang menggambarkan sangat buruknya keadaan manusia ketika itu. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.